kemudian oleh Bu Indra Yani, dan saya sendiri oleh Bu Nova Ridiawati. Nah, ini merupakan diseminasi kami yang nantinya akan kami berikan ataupun kami sampaikan, bukan maksud dalam menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi kita saling saling sharing dan diskusi. Nah, di sini apa yang kami dapatkan selama kami di dalam pendidikan akan kami berikan dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, agar sekiranya nanti bisa diaplikasikan barangkali di dalam kelas, dan nanti bisa kita wujudkan untuk lingkungan sekolah kita yang lebih baik lagi. Nah, di sini nantinya bukan hanya ini saja yang akan kami sampaikan. Ini merupakan hasil pendidikan kami selama 2 bulan. Nanti akan dilanjutkan dengan pendidikan yang beberapa bulan lagi. Nanti akan kami berikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah kami berikan pada hari ini. Nanti akan kami lanjutkan kembali apa yang kami dapatkan. Nah, saat ini kami memberikan beberapa materi, termasuk di budaya positif, keyakinan kelas, nanti ada restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, itu yang sudah kami dapatkan di dalam modul 1.4 ini, dan nanti akan kami paparkan masing-masing dari kami. Nah, sekiranya Bapak Ibu untuk mendengarkan secara saksama. Baiklah, yang pertama sekali akan disampaikan oleh Pak Zulfatri. Kepada Pak Zulfatri kami persilakan. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas. Artinya, budaya positif ini akan timbul di sekolah kita dan menjadi ciri khas dari sekolah kita nanti. Nah, untuk melahirkan budaya positif itu tentu perlu ada disiplin positif dari semua siswa yang ada di SMA negeri ini. Kemudian ada motivasi perilaku manusianya. Motivasi perilaku manusia itu berkaitan dengan ada yang motivasi berdasarkan dari dalam diri pribadi masing-masing. Kemudian ada motivasi berdasarkan eksternal atau dari luar diri siswa itu sendiri. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Berikutnya ada restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, satu-satu kita bahas. Untuk budaya positif, kita mulai dari lingkup terkecil, yaitu dalam kelas. Maka kita mulai dari keyakinan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas? Dan apa bedanya dengan peraturan kelas? Sekarang kita lihat. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang kita lihat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Nah, untuk mendukung motivasi dari dalam diri siswa tersebut, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Artinya, mulai dari keyakinan itu mulai dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, kita lihat budaya positif lingkup terkecilnya mulai dari peraturan. Nah, peraturan ini nanti kita jadikan sebuah keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Lalu keyakinan kelas tersebut nanti akan menjadi lingkungan positif dan akhirnya nanti menjadi budaya positif di sekolah kita. Kita lihat perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Dan lihat pernyataan pertama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu sebuah peraturan di dalam kelas. Namun kalau kita jadikan sebuah keyakinan kelas, maka itu menjadi rasa tanggung jawab. Kalimat positif ini. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Situ keyakinan kelas atau kalimat kebajikannya
menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, di situ dalam keyakinan kelas maka menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu menjadi peraturan, dan kalimat positifnya pasti berkaitan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker kalau pembelajaran kita secara kalau masih dalam pandemi. Nah, kalau menggunakan masker maka keyakinan kelas kita kalimat kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, peraturan-peraturan itu muncul maka kita ubah jadi kalimat kebajikan, kalimat-kalimat positif, nilai-nilai positif menjadi sebuah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini nantinya yang akan diterapkan di dalam kelas. Semua kita, baik siswa maupun guru, akan tetap melaksanakan keyakinan sesuatu yang sudah kita yakini di dalam kelas. Bagaimana prosedurnya? Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita mulai dalam kelas. Nanti kita libatkan siswa peserta didik kita, mulai dari membuat suatu peraturan yang harus nanti kita sepakati di dalam kelas. Ini sebagai contoh saya lakukan, bahwa ini yang sudah saya lakukan dalam kelas. Maka saya bagi kertas post-it atau apa namanya, sticky note. Nah, sticky note kita bagi ke peserta didik atau anak-anak siswa. Nah, silakan nanti dia menuliskan peraturan-peraturan apa yang hendak kita sepakati dan kita jalankan di dalam kelas. Nah, ini dia dokumen yang saya laksanakan dalam kelas. Nah, itu aktivitas siswa menempel kertas sticky note. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas yang kami sudah buat di dalam kelas di yang lalu, bahwa kami proyek pertama yaitu religius, mana siswa nanti harus berdoa sebelum dan di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan waktu. Ketiga, saling menghormati. Empat, integritas akademik, artinya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, bekerja sama atau berkolaborasi di dalam pembelajaran. Yang keenam, penggunaan teknologi. Ini nanti dalam kelas kami sepakati dan kami yakin bahwa ada suatu saat nanti kami gunakan media pembelajaran. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Urusan sampah, kebersihan dalam kelas itu harus kami yakini bahwa itu tidak ada. Kalau ada sampah di dalam kelas maka harus selalu dibersihkan. Kemudian di akhir kami ada meyakini bahwa keamanan di dalam kelas itu tidak ada saling mengganggu di antara siswa. Nah, itu keyakinan kelas yang kami bentuk, yang sudah kami laksanakan, kami jalankan dalam kelas. Nah, pertanyaannya, apakah keyakinan kelas hanya sebatas 9 poin saja? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Makasih Pak Kiran. Nah, berarti di dalam keyakinan kelas ini itu hasil kesepakatan antara kita dan siswa yang kemudian kita tuangkan di dalam poin-poin itu Pak. Benar. Nah, tadi kan kami sudah buat awalnya kami buat kesepakatan
atau yang lain diam dan dengarkan dulu. Jadi kalau ingin menangkap pertanyaan harus angkat tangan. Jadi itu kan peraturan ada beberapa, jadi kami masukkan ke dalam saling menghargai nilai kebajikan. Nah ini dia nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dan kami laksanakan. Nah ini bagian terpenting dalam budaya positif, dan ini tahap awal dalam membuat budaya positif di lingkungan sekolah kita, mulai dari lingkungan kecil tadi yaitu kelas, dan nanti baru kita ke lingkungan sekolah sampai nanti menjadi budaya di sekolah kita. Saya kira itu paparan saya mengenai keyakinan kelas. Nanti akan dilanjutkan untuk 5 posisi kontrol dulu, nanti di akhir dilanjutkan sampai segi 3 diskusi. Saya kira itu. Terima kasih. Saya lanjutkan ke sudah mempersilahkan saya, akhirnya ada kesempatan saya untuk berbicara. Tadi saya duduk aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu? Nggak apa-apa Bu. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zulfantri mengenai budaya positif dan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan oleh Pak Zulfantri. Ini budaya positif ini sedikit yang mengulangi Bapak Ibu. Budaya positif ini diawali dari lingkup terkecil dalam sekolah, yaitu kelas. Itulah dibentuk kesepakatan kelas, kemudian pada akhirnya akan terbentuk budaya positif di sekolah kita. Nah, kita lanjut ke posisi kontrol. Kenapa masuk ke posisi kontrol? Di saat budaya positif sudah berlaku di sekolah kita, sudah ada kebiasaan-kebiasaan positif, terkadang ada anak-anak yang melanggar atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah ada di sekolah. Nah, bagaimana kita guru untuk menyikapi sikap anak tersebut? Nah, inilah butuh posisi kontrol guru yang akan saya sampaikan berikut ini. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang akan kita berikan kepada siswa ketika murid itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin bisa sedikit kita lihat ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti yang Bapak Ibu lihat. Itu hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan terjadi. Nah, hukuman itu akan menyakiti siswa. Berbeda dengan konsekuensi yang sesuatu harus terjadi karena perbuatannya. Tapi kalau hukuman dia menyakiti si siswa itu, menyakiti murid kita. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Akibat hukuman yang kita berikan, murid itu akan merasa sakit hati dan itu akan berkepanjangan. Dengan kata lain, dendam kepada kita, kepada guru. Nah, berbeda dengan konsekuensi, itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Mereka akan menyadari, ya ini konsekuensi yang akan saya terima apabila saya tidak mengikuti kebudayaan disiplin positif sekolah. Jadi jangka pendek. Kalau hukuman berjangka panjang, kalau konsekuensi berjangka
telah memberikan hukuman atau konsekuensi selama ini? Ya kita jawab dalam hati lah mungkin ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Itu tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol. Bisa mungkin Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Tadi ada hukuman dan konsekuensi, dan kita mungkin menyadari dalam diri referensi masing-masing Bapak Ibu yang kita berikan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Mana yang paling baik kita bahas sama-sama di sini. Bapak dan Ibu, jadi Ibu aja, nanti bapaknya sunggingnya Pak ya. Walaupun sedikit dominan perempuan kita ya, ya Bu ya. Iya. Nah, ini kita contoh deskripsi dari penghukum. Ketika guru penghukum itu, guru akan berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini yang akan dilakukan oleh guru yang berposisi sebagai penghukum. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ada ancaman di situ, ya Bapak Ibu. Kemudian hasilnya, hasil pada siswa itu, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Karena apa? Mereka akan menghindari hukuman itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi mereka sepele sama kita Bapak Ibu. Biarkan aja, nanti hilang itu marahnya, besok marah lagi. Iya. Kemudian dampak pada murid, murid akan melakukan kesalahan lagi. Udah dihukum, udah kok, aku senang udah dihukum, besok buat lagi. Itu ketika kita menjadi guru yang penghukum. Nah, kemudian ini pembuat orang merasa bersalah. Ketika kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, guru akan berbuat ceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kata-kata itu. Bapak kecewa sama kamu. Itu pembuat orang merasa bersalah. Ketika kita mengucapkan itu, kadang-kadang anak iya ya, aku sudah mengecewakan bapak, aku sudah mengecewakan ibu. Kemudian hasilnya, sebelumnya maaf, guru akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Maksudnya itu kan efek dari perbuatannya itu. Kan ibu udah kasih tahu, udah berapa kali ibu kasih tahu. Ibu pening lah nengok kamu ini. Itu membuat orang merasa kecewa. Jadi orang merasa, aduh, aku sudah membuat bapak ibu ini pening gara-gara aku. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini hasil dari perbuatan kita itu, siswa akan begini, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian kaitan dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas karena dia menghargai sebenarnya, menghargai gurunya. Kemudian murid berkata, maafkan saya karena sudah melakukan kesalahan dan membuat ibu pusing, dan membuat ibu stres, membuat bapak ibu stres. Tapi efeknya siswa akan menahan diri, aduh gimana ya, merasa bersalah, aduh gimana. Itu dia. Bagaimana Bapak Ibu? Dalam dua ini ada merasa seperti itu?
di dalam posisi kontrol kayaknya kurang baik. Kurang baik, kita lihat nanti. Oke. Iya. Kemudian hasilnya siswa akan ketergantungan sama kita. Karena kan di backup terus. Tadi kan awalnya mau penalasan untuk muridnya, jadi di backup terus. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena apa? Karena sudah ketergantungan tadi. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya. Ternyata begitu. Ternyata begitu ya Bu. Iya, ada rasa bagaimana gitu ketika kita kasih konsekuensi gitu. Ada rasa gitunya gitu. Kalau bahasa kita lah. Nah, dampak pada murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung sama gurunya. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya, kita lanjut ke pemantau. Guru yang pemantau itu akan berbuat menghitung dan mengukur. Hitung, ukur. Yang biasanya ini apa namanya? Dia sedikit-sedikit ngomong ini. Tapi catatannya jalan. Pada jalan. Kemudian guru akan berkata apa peraturan. Ketika ada siswa melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan disiplin positif, mereka akan berkata apa peraturan. Nah hasilnya siswa akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau ada guru pemantau tadi, dia akan baik. Itu. Nggak baik. Kalau nggak ada, ya udah. Buat lagi itu ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tapi kita dipantau. Gitu. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Maksudnya apa yang harus saya berikan? Apa bintang itu kan suatu yang baik gitu. Apa berapa yang harus saya berikan? Gitu. Jadi dia mereka mengukur, siswa pun mengukur, murid pun mengukur. Ketika kita mengukur, menghitung perbuatannya, maka siswa juga mengukur berapa yang mau saya kasih. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia akan menimbang-nimbang. Kalau sanksinya begini atau hadiahnya begini. Kalau aku berbuat baik, maka aku akan memperoleh penghargaan. Kalau aku berbuat menyalahi aturan, maka aku akan diberikan sanksi. Dan itu sanksinya apa? Karena tadi seperti yang tadi, apa peraturannya? Guru sudah menekankan ini peraturannya ini. Maka konsekuensinya ini. Maka siswa akan menghitung. Itu dia Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir ini posisi sebagai manajer. Ketika guru menjadi manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan di sini maksudnya pertanyaan atas perbuatan yang melanggar budaya positif. Dan guru berkata, apa yang kita yakini? Dia mengembalikan kepada siswa. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi pada posisi ini guru menyerahkan kepada murid lagi. Bagaimana? Kalian sudah tahu disiplin positif sekolah kita ini bagaimana. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi guru yang manajer akan menyerahkan kepada siswa, kepada murid lagi. Hasilnya guru akan menguatkan pribadi murid untuk meyakini, untuk menyadari atas perbuatannya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi nggak ada dan seperti penghukum tadi nggak ada dendam. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu akan ditanyakannya pada dirinya. Iya, akan memunculkan itu. Dan hasilnya dampak pada murid itu, murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dia menyadari. Jadi di situ pada posisi manajer
artinya begini, boleh tidak posisi kontrol ini tidak hanya posisi satu, combine berarti ada bisa jadi kolaborasi bersalah sekaligus sebagai manajer gitu, atau dia sebagai teman, sebagai manajer atau pemantau dan teman gitu. Boleh nggak dua atau lebih lah misalnya Kalau saya ya Bapak dan Ibu dan kita sama-sama, karena kita ini ketika SMA, saya rasa memang harus lebih dari satu. Tapi yang harus kita pegang apa Bu? Pas posisi kontrol Manajer. Kita harus manajer. Nah yang lainnya asal dalam hukumnya Bapak dan Ibu. Yang lainnya silakan contoh, pemantau. Ketika kita berhadapan dengan siswa SMA, kita harus pantau dulu. Kita harus tahu buktikan dulu. Kita ukur kesalahannya. Kita ukurnya bagaimana kita catat bukti. Karena tingkat SMA ini kan mereka kritis Bapak dan Ibu. Jadi pemantau dan manajer atau teman dan manajer seperti Ibu tadi bilang supaya nggak terlalu kaku. Jadi dia teman. Jadi sebagai teman dan manajernya jangan lupa. Tetap itu yang kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini mungkin pernyataan-pernyataan di antara posisi kontrol tadi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai hukum. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Karena diukur. Karena tadi kan dia mengharapkan imbalan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Karena kita mengembalikan kepada murid. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Karena dia menghardik. Lagi dengan intonasi yang keras. Iya, itu berefek loh sama siswa sama muridnya Bapak Ibu. Kayaknya lingkungan kita udah kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan posisi kontrol ini berubah ya Bapak Ibu. Siap. Ini sedikit bergerak antara ada peraturan, ada yang memantau. Kalau hasil pantauan itu bisa diberikan konsekuensi atau hadiah. Tapi kalau dia manajer, nilai-nilai tadi budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kalau kita posisinya sebagai manajer, maka siswa ataupun akan itulah yang bisa saya sampaikan sebagai 5 posisi kontrol. Saat inilah ini hanya diskusi. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sama saya, boleh sama kawan-kawan yang lain itu juga boleh. Nanti saya tadi udah disampaikan sama moderator, saya posisi kontrol aja karena ada segitiga restitusi lagi. Itu akan disampaikan oleh Bu Nova ya Pak ya. Oke lah, sampai di sini. Nanti ada kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sama saya ya Bapak Ibu. Nah, sekian Bu Nova, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Bu Indra. Tadi yang kedua sudah dijelaskan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu sudah tahu memposisikan dirinya di bagian mana. Nah, berarti boleh dikolaborasikan Bapak Ibu ya, boleh, silakan saja. Tetapi untuk manajernya jangan ditinggalkan. Silakan mau digabungkan apakah di tim pemantau, apakah nanti di bagian teman. Kalau teman saya rasa itu tidak bisa kita tinggalkan supaya siswanya tidak terlalu merasa digurui ataupun merasa kaku gitu ya, supaya ada ikatan antara ibu dan anak gitu ya, antara bapak dan anak gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih sering memposisikan diri saya sebagai teman kepada anak, tapi terkadang memang saya memposisikan diri saya sebagai orang tua gitu, supaya anak-anak ini lebih dekat, lebih mau cerita gitu ya. Jadi anak-anak lebih terbuka sama kita sebagai guru. Nah, Bella, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi.
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini merupakan ciri-cirinya, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjudge langsung menyalahkan siswa, tidak, tetapi terlebih dahulu kita sampaikan bahwasanya tujuan kita adalah ingin memberikan solusi terhadap masalah apa yang mereka hadapi, gitu ya. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Kalau misalkan mungkin di antara siswa dan guru, di sini memperbaiki hubungan bisa jadi antara teman dengan teman, gitu ya. Nah, lebih seringnya biasa terjadi antara siswa dan guru secara tidak langsung. Kenapa? Contoh, misalkan saat ujian nih. Saat ujian itu anak-anak mungkin tidak belajar, ya. Jadi anak-anak ini secara tidak langsung pasti mencontek dengan temannya. Nah, itu pasti ada timbul antara hubungan siswa dan guru. Ada yang merasa tidak dihargai. Kenapa? Nanti mungkin mereka mencontek atau membuat kopean, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya tadi, karena tidak belajar mungkin di malam hari, ataupun tidak ada fokus mereka ke dalam pembelajaran tersebut. Nah, mungkin di dalam pertemanan mereka ada slack. Nah, biasa kalau di antara pertemanan ini lebih sering terjadi. Kenapa? Ya tanpa sengaja nanti secara tak langsung terjadi bullying, ya. Nanti mungkin tampil jilbabnya, kalau yang cewek biasa ya bawa cermin, gitu ya. Bawa cermin nanti tersenggol, tiba pecah, itu padahal tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya, bawa cermin ke sekolah ya. Tetapi anak-anak ini ya mungkin dengan alasan jilbabnya nanti, bedaknya nanti, gitu ya. Jadi tidak bisa kita pantau satu persatu. Nah, kemudian ada tawaran di sini. Ada tawaran, tapi bukan paksaan seperti yang sudah disampaikan oleh posisi kontrol tadi ya, antara hukuman dan konsekuensi. Jadi dikatakan di sini paksaan berarti itu hukuman, gitu ya, bukan konsekuensi. Tetapi kalau tawaran di sini kita memberikan pilihan kepada siswa tersebut, ataupun dia akan mengoreksi dirinya sendiri. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang nanti akan saya berikan, ataupun nanti apa yang harus saya perbaiki dari diri saya, gitu ya. Bukan dipaksa, tetapi mereka lah yang akan menjawab dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian di restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, gitu ya, bukan melihat ke diri orang lain. Mungkin kalau yang lain antar guru itu mengkoreksi siswanya, tidak, tetapi kita sebagai guru ini memberikan bisa dikatakan solusi kepada siswanya sebagai coach. Jadi mereka akan tahu, oh ternyata saya seperti ini ya, oh Pak saya ternyata seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Mereka tahu kesalahannya di mana dan bagaimana memperbaiki dirinya, ya. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa yang mereka lakukan nanti selanjutnya, ya. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nanti dia melihat ke dalam dirinya dulu, kemudian dia cari tahu kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Kenapa? Kita bisa kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat, gitu ya. Keyakinan kelas tadi disepakati oleh siapa?
kedua, mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kita jangan langsung menjudge anak itu, kenapa dilakukan seperti itu nak? Kenapa kamu begitu? Tidak, tetapi nak, ibu bangga, kenapa kamu bisa menahan emosimu? Nah, kalau misalkan dia mungkin ada permasalahan dengan temannya gitu ya, nanti kita bisa mengatakan, nak, apa yang sudah kamu lakukan tadi? Gimana kira-kira perasaanmu? Nah, gitu, nanti itu bisa kita sampaikan ya. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, gitu. Bisa kita sampaikan seperti itu nanti. Kira-kira dia pasti punya alasan kenapa? Mungkin karena emosi, karena rasa marah. Nah, setelah dia mengatakan itu, ada rasa plong mungkin dari hatinya ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti setelah mereka berkata itu, baru kita beri wejangan nanti kepada siswanya gitu. Nah, apa yang penting bagi kamu? Nah, kita artinya bukan memberikan pilihan, tetapi kita beritahu. Kira-kira kalau misalkan kasus tadi cermin mereka bawa di kelas, jadi di antara salah satu mereka memecahkan gitu ya, bagi temannya kompak ataupun satu geng. Nah, kira-kira kamu pilih teman atau cerminmu gitu ya? Mungkin kalau Bapak Ibu di antara kawan di kantornya kayaknya sepele kali kalau masalah cermin ya. Nggak, mungkin masalah pulpen bisa, spidol mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, penting mana? Pulpen atau temanmu? Pulpen ya. Kalau teman bisa cari, oh enggak ya. Kayaknya kalau kita di ruang kantor gitu ya, teman itu lebih dari segalanya gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalkan, nah, ibu salut kenapa kamu bisa meredam, ataupun kamu bisa lebih sabar gitu ya. Tidak langsung membalas, ambil cerminnya si kawan langsung dipecahkan, tidak, tetapi kamu hanya kesal, cuma marah, tetapi kamu redam atau kamu cuma diam, menahan dengan muka marah ya, kita kasih mereka apresiasi ya. Nah, kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau misalkan dia menyakiti secara fisik, ya kita beritahu cara lain kan bisa gitu. Apa yang bisa mereka lakukan? Kalau itu sampai menyakiti fisik, kalau tidak perlu disampaikan ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, artinya apabila suatu ataupun di kemudian hari dia melakukan kesalahan kembali, kira-kira kesalahan ini tidak boleh diulangi. Kalau tadinya mungkin dia marah-marah, berarti dia harus lebih sabar gitu ya. Jangan sampai merocos, nanti kan ya namanya kita manusia pasti ada rasa sakit hati gitu ya. Tidak sakit hati. Nah, kemudian yang terakhir, langkahnya menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita tanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas. Nah, kita kembalikan. Kita di kelas itu punya keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Nah, tadi mungkin ada menghargai orang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab, disiplin gitu ya. Sebenarnya kita sudah tahu membawa cermin itu tidak diperbolehkan. Berarti kita harus sadar gitu ya. Maka tidak hanya teman yang salah, tetapi saya juga bersalah. Tanggung jawab, mungkin si teman tadi kita harus sampaikan, si teman tadi bisa jadi ingin mengganti gitu ya cermin si kawan yang sudah dipecahkan. Nah, tapi ya mungkin si kawan karena sudah merasa bersalah, sudah tahu di mana posisinya, ya nggak usah lah. Nanti kita makan bakso sama-sama, misalkan gitu ya. Karena
jangan sampai marah-marah, tetapi kamulah yang lebih berhati-hati. Letakkan ya kalau bawa cermin, bawa bedak atau apa, simpan di tempatnya. Yang mungkin tadi temanmu menjatuhkan itu atau memecahkan itu tanpa sengaja gitu ya. Nah, sudah itu saja. Saya rasa kalau untuk restitusi itu ya lebih ke kita sebagai guru ini tanyakan kembali kepada siswanya. Jangan kita yang memberitahu, tetapi berikan kembali keyakinan. Tanyakan kembali kepada siswanya apa yang terjadi, kenapa dilakukan, gitu ya. Nanti kira-kira setelah ini kamu ingin apa? Nah, bisa jadi kalau tadi dia mencontek, kemudian dia tadi berselisih paham dengan temannya, dia akan sadari, oh saya harus minta maaf Bapak Ibu, saya harus menyampaikan sebenarnya saya tidak boleh seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan dari kita sebagai guru, tetapi kita harus meyakinkan siswanya, kita sampaikan kepada siswanya gitu ya. Nah, seperti sistem demokrasi tadi, dari siswa untuk siswa, dan itu bisa menguatkan dirinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup ya dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada kami gitu ya. Sebagai CGP yang sudah melakukan pendidikan selama 2 bulan ini, jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan Bapak Ibu. Saya rasa dari materi saya restitusi cukup sekian. Sudah itu saja. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak kenapa Bapak panggil kemarin? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Iya. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk. Tapi Bunda tidak mengikuti tugas Pak. Indah, setiap orang memang pasti punya kesalahan, termasuk bangsa. Namun setiap tindakan itu pasti ada penyebabnya. Kira-kira apa yang membuat Indah nggak melakukan? Indah capek dan ngantuk Pak. Semalam Indah main HP sampai jam 12 malam. Akhirnya Indah pun jadi ngantuk Pak. Indah masih ingat nggak keyakinan kelas? Masih Pak. Kira-kira yang kamu lakukan sudah sesuai nggak dengan keyakinan yang kelas? Jadi keyakinan mana yang Indah tahu? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah itu dia ya. Nah ternyata kamu tahu. Jadi kira-kira kamu punya solusi nggak? Iya Pak. Yang pertama, Indah minta maaf kalau tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, Indah tidak akan pernah tidur malam. Dan yang ketiga, Indah akan mengerjakan tugas dan akan mengumpulkannya besok. Pak sangat apresiasi atas tanggung jawab kamu. Silakan kamu berisi. Terima kasih Pak. Rul, Kamis kemarin kamu nggak ikut ekskul futsal ya? Iya Pak, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah piknik. Wah, pasti sangat seru itu. Bapak juga kalau diajak piknik pasti sangat senang. Namun tindakan kamu ini sesuai dengan aturan sekolah belum? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstra futsal tanpa izin Pak. Rul masih ingat nggak keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang belum Rul terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar keyakinan kamu itu dapat kamu terapkan? Saya bisa minta izin kepada pembina futsal Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah Pak. Nah, itu kamu sudah paham bahwa kamu harus tertib aturan sekolah. Ya. Ya Pak, insya Allah saya